Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Ad-Darimi, Ibnu Hibban. Rasulullah orang yang paling santun dalam memperlakukan keluarga, sahabat, orang-orang asing, bahkan musuh-musuhnya sekalipun. Dan beliau adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Tidak peduli seberapa baik kita berlaku pada sahabat, pada kawan, pada orang lain, tapi ketika tidak memperlakukan dengan baik keluarga kita, maka kebaikan kita tidaklah sempurna. Dalam hadis lain, Rasulullah pun berujar, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Dan keluarga yang paling berhak, yang paling harus pertama didahulukan untuk digembirakan dan disenangkan hatinya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, berlaku baik pada saat berinteraksi dengan siapapun, laki-laki ataupun perempuan, terlebih keluarga adalah sebuah kemestian. Berhati-hatilah untuk tidak melukai perasaan siapapun, dan tidak perlu menyalahkan perempuan jika perasaannya begitu halus sehingga mungkin mudah terlukai, mudah tersakiti, mudah tersinggung. Dan jangan pula berlindung di balik rasio laki-laki. Pada saat mungkin tanpa sadar, mudah saja mereka melukai perasaan perempuan. Lihatlah sahabat, betapa Rasulullah begitu memahami, menghargai kehalusan perasaan perempuan. Beliau tidak pernah bersikap angkuh dan acuh. Betapa bijaknya beliau memperlakukan perempuan, kepekaannya menangkap kecemasan di hati perempuan, sensitivitasnya memahami ketakutan maupun kebahagiaan yang tengah bergulir di gelora rasa perempuan, menjadikan Rasulullah begitu sabar dan hikmah ketika menghadapi mereka. Beliau begitu santun dan bijak ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan istri-istrinya. Merupakan kewajiban seorang suami untuk membantu dan mendidik istrinya menjadi pendamping yang soleh bagi suaminya, menjadi ibu yang pantas mendidik anak-anaknya. Juga keharusan bagi suami menjadi pengingat ketika istrinya hilap, menjadi motivator ketika istrinya patah semangat, menjadi kawan dan sahabat yang akan senantiasa menguatkan langkah-langkah perjuangan istrinya. Jika ada ungkapan di balik kesuksesan seorang suami terdapat andil besar seorang istri, maka kali ini saya berani mengungkapkan bahwa di balik ketegaran dan perjuangan istri terdapat tangan kekar suami yang siap menopang. Di balik kesuksesan istri menjalankan berbagai perannya dalam kehidupan, ada support besar suami yang menjadi kawan berjuang. Namun sahabat, seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya usia pernikahan, bukan tidak mungkin geliat rumah tangga kehilangan ruhnya. Romansa kehidupan rumah tangga menjadi kurang warna. Kejemuan dan kejenuhan mulai menghinggapi rasa setiap anggota keluarga. Padahal, roda perjuangan dalam kehidupan rumah tangga harus terus berputar sampai batas akhir bermuara, yaitu satu yang dituju. Semuanya tentu berharap berkumpul di surganya. Dan sahabat, jika demikian terjadi, lantas apa yang mungkin perlu dibenahi untuk mengembalikan nuansa indahnya berumah tangga seperti saat mahligai itu pertama kali dibangun? Salah satu yang bisa dibenahi adalah pada aspek komunikasi. Komunikasi yang terjalin antara suami dan istri, juga komunikasi
antara orang tua dan anak. Kebersamaan anggota keluarga mungkin tetap ada, tetapi komunikasi kadang kurang bermakna. Masing-masing menikmati kesibukannya di rumah. Kalaupun ada komunikasi, kadang-kadang komunikasi yang bersifat formalitas dan rutinitas. Si ibu sekedar bertanya pada anaknya, "Ada PR apa sekarang, Nak? Mana coba lihat sini buku-bukunya." Kadang-kadang dengan nada dan gaya investigasi. Si istri pun sekedar bertanya pada suaminya, "Jam berapa ayah pulang?" Atau, "Ayah, ibu perlu uang nih buat beli buku anak-anak." Atau suami yang justru sangat hemat kata-kata, jarang menyapa istri ataupun anak-anaknya. Alhasil, interaksi dan komunikasi dalam rumah tangga menjadi terasa hambar. Kadang masing-masing dari kita jarang menyentuh sisi afeksi, sisi rasa, sisi emosi. Kita jarang atau bahkan menganggap tidak penting untuk menyapa dan menggali apa yang tengah dirasakan oleh pasangan kita juga anak-anak kita. Mereka merasa segalanya telah berjalan demikian teratur. Pagi hari anak-anak berangkat ke sekolah, ayah pergi bekerja mencari nafkah, dan ibu berada di rumah mengurusi segala kebutuhan domestik. Dan sore hari, semuanya kembali ke rumah. Begitulah ritmenya dari hari ke hari. Padahal jika mencoba untuk memulai komunikasi dengan sesuatu yang sederhana tetapi menyentuh rasa dan menggali serta mengapresiasi apa yang tengah dirasakan, dipikirkan dan dihadapi oleh pasangan kita, ataupun membumbui komunikasi dengan sedikit humor segar, tentu hal tersebut dapat menjadikan komunikasi antara suami istri ataupun komunikasi antara orang tua dan anak lebih hidup dan lebih bermakna. Sahabat-sahabat rahimakumullah, cobalah lebih dekat dengan keluarga, pahami topik pembicaraan apa yang istri sukai, yang suami senangi, dan yang anak minati. Topik pembicaraan yang penting menurut kita belum tentu menyenangkan bagi istri, bagi suami, dan anak ketika suasananya tidak pas. Coba lebih berikan apresiasi, perhatian terhadap pembicaraan-pembicaraan yang pasangan kita senangi, yang anak-anak kita gemari. Ketika itu, komunikasi akan terasa lebih hidup dan kedekatan akan semakin kuat. Sahabat-sahabat, sepertinya hal tersebut sepele, tetapi di dalam rumah tangga, sesuatu yang remeh sekalipun akan berikan kebermaknaan. Bahkan bukan tidak mungkin beban berat yang dirasakan seorang istri dan seorang ibu dalam menjalankan amanah perannya masing-masing akan berkurang hanya dengan sapaan-sapaan hangat yang terlontar dari lisan suami ataupun celotehan dan obrolan ringan. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Menggembirakan, menyenangkan hati istri, hati suami, hati anak-anak adalah kebaikan yang berhak keluarga kita lebih dapatkan daripada orang lain. Jadi sahabat, mari kita perindah komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan anak-anak, agar mampu menjadi penguat cinta dan menjadi charger yang menyalakan terus pelita perjuangan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.